Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Jumat 24 Oktober 2025. Oleh anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita ada. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya tetap mengajak, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Dan pagi ini kita akan bermazmur kepada Sang Raja kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan 9. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, pimpinan dan bimbingan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita belajar dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal 9 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus pasal 19. Pasal 9 ayat 19. Kebebasan yang sehat. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebebasan yang sehat adalah kebebasan yang terkendali dan bukan yang tanpa batas. Ada kalanya orang beranggapan bahwa kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Suatu pandangan yang nampaknya tepat namun sebenarnya keliru. Sebab kalau ada alasan kebebasan yang sebebas-bebasnya, maka orang mengemudikan mobil tanpa mempedulikan atau menaati rambu-rambu lalu lintas, maka ia akan mengakibatkan masalah bagi pengguna jalan lainnya. Jelas bahwa kebebasan yang kebablasan seperti itu merupakan cerminan dari sikap egois dan bukanlah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sehat adalah kebebasan yang dikendalikan hati nurani yang sehat, yaitu sikap tidak egois dan keinginan untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kebebasan yang sehat inilah yang diamalkan oleh Rasul Paulus seperti yang ia tulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 9. Ia menjelaskan bahwa dirinya bebas terhadap semua orang. Dalam hal ini yaitu bahwa sesungguhnya
ia boleh saja hidup menurut budayanya sebagai seorang Yahudi, namun demi memenangkan sebanyak-banyaknya orang bagi Kristus, maka ia rela mengendalikan kebebasannya dan menjadi hamba semua orang, yaitu dengan menyesuaikan diri dengan budaya orang-orang yang ia layani. Sikap tidak mementingkan diri sendiri dan keinginan untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain, ini mencerminkan sikap hatinya. Hati nurani yang sehat inilah yang mengendalikan Paulus di dalam mengamalkan kebebasannya. Sehingga dengan demikian, kebebasan dirinya merupakan kebebasan yang sehat. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi kita boleh mengintrospeksi diri kita kembali. Apakah kebebasan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya lewat pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib yang menebus saudara dengan saya dengan darahnya yang mahal? Bagaimana kita mempergunakan kebebasan tersebut? Apakah kebebasan itu kita pergunakan untuk kemuliaannya atau untuk keegoisannya kita? Kalau saudara benar menyadari akan hal ini, harusnya hidup kita pergunakan juga untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita bisa menjadi teladan, panutan, bahkan hidup kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa membebaskan mereka dari keterikatan dosa. Mengapa kita sulit untuk menolong orang di sekitar kita? Karena sesungguhnya kita juga masih terikat dengan dosa. Dan kebebasan yang Tuhan berikan itu kita salah gunakan, yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam dosa. Biarlah pagi hari ini setiap pribadi kita boleh menyadari akan hal ini, dan kita harus berani melepaskan zona nyaman dosa dan kita kembali kepada jalur Tuhan yang benar. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita harus pergunakan sebagaimana mestinya bagi kemuliaan Tuhan. Kebebasan yang sehat ada batasnya, ada aturannya. Biar setiap pribadi kita menjaga hidup kita dengan benar. Hidup kita milik Tuhan. Hidup kita baik Allah. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Apapun yang telah terjadi, jangan kembali kepada hal-hal yang tidak baik itu. Biar pagi hari ini dan ke depan, hidup kita di dalam kebenaran Kristus, sehingga hidup kita yang bebas menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai diri kami dalam melewati hidup kami sampai saat ini. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami sampai di bulan Oktober ini di tahun 2025. Semua hanya karena anugerah-Mu. Di dalam hari-hari yang kami jalani, kami melihat besarnya anugerah-Mu karena Engkau rela memperhatikan diri kami yang terbatas ini dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami untuk mengikuti teladan-Mu, yaitu rela mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian kami dapat hidup di dalam kebebasan yang sehat, yaitu hidup di dalam kebebasan yang dikendalikan oleh hati nurani yang sehat. Pagi ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur dan terima kasih. Pemeliharaan-Mu nyata atas kami. Kami boleh melewati malam hari yang penuh dengan rahasia, dengan tantangan, dan kami boleh ada di hari yang baru ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus.
Bentuklah diri kami dengan firman dan roh-Mu, agar hati nurani kami semakin murni, serta berkenan kepadamu. Sertailah diri kami di hari-hari yang ada di hadapan kami, agar kami selalu berjalan bersama dengan diri-Mu. Tuntunlah hidup kami dan berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Jadikan diri kami saluran berkat-Mu bagi sesama kami, dan tolonglah kami agar senantiasa hidup memuliakan nama-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah dosa dan segala kejahatan kami, segala pemberontakan kami, segala ketidaktaatan kami. Biarlah hari ini ke depan kami boleh hidup di dalam hati nurani yang sehat. Kami hidup tunduk dan taat kepada kehendak-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang bermakna, karena kami mempergunakan kebebasan yang sehat yang Engkau berikan kepada kami dengan hormat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kembali pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya. Biarlah kasih Kristus yang tidak terbatas itu turun atas setiap pribadi, membawa mereka hidup di dalam kebenaran, memiliki ketaatan dan kesetiaan. Biar segala kemerdekaan, kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada mereka tidak mereka salah gunakan, tetapi mereka mempergunakan dengan cara yang benar. Mereka tertib, disiplin, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada mereka bermanfaat, bernilai, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan turut campur tangan dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Kasih Kristus membuat berhasil semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ya Aba, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau memberkati mereka, memberikan penghiburan bagi yang sedih, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidup mereka terus diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan kembali di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Dan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Kepada hamba-Mu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong, Tuhan memberkati Ibu Diana. Berikan sungguh hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati yang tidak egois, hati yang dipergunakan dalam kebebasan yang sehat, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan setiap saat dari kehidupannya menjadi berkat kepada banyak orang, teristimewa untuk hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan pendidikan anak-anak, serta pertumbuhan yang sehat kuat kepada semua anak-anak. Tuhan memberkati Yemima dan Reinhard dalam pendidikan dengan hikmat kepintaran-Mu. Lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan, dan biarlah mereka boleh bergaul dengan teman-teman yang benar, yang positif. Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati pertumbuhan daripada Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Geva boleh bertumbuh dengan kuat, sehat, dan pintar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati kedua hamba-Mu, Pak Rocky dan Ibu Diana, supaya apa yang mereka gumulin Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan bisnis mereka.
Tuhan memberkati juga pekerjaan baru bagi paroki dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Jakarta. Tuhan memberkati Ibu Susiana pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan nyata untuk Ibu Susi. Terima kasih belas kasihan Tuhan. Kekuatan, hikmat, dan janji Tuhan terus berkarya dalam kehidupan Ibu Susi, bahkan juga kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada kehidupan rumah tangga daripada anak-anak cucunya. Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati mereka masing-masing dalam aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Berkati Ibu Susi dengan kesehatan yang terbaik. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus memberkatinya untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan kepada hambamu Ibu Susi, juga suaminya Bapak Leonard, dan dalam mereka terus berseru kepada Engkau, percaya dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Kembali di pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapak hamba minta belas kasihan Tuhan turun untuk Ibu Yuliana Tan pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah kasih kuasa Tuhan yang tidak terbatas melimpah atas hidup Ibu Yuliana Tan. Tuhan beri ia kesehatan yang terbaik, damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupannya sehingga dia terus memuliakan Engkau. Kebebasan yang Tuhan berikan kepadanya dipergunakan untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Biarlah banyak jiwa diselamatkan, dibebaskan bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati seluruh kehidupan anak cucunya, dimanapun mereka berada, spesial kepada hambamu, Bapak Evangelis Agung Wibawa dan Ibu Diana Siska, serta Jason dan Yudia, diberkati dalam nama Yesus. Yang terbaik turun atas mereka, kesehatan terbaik turun atas mereka, perlindungan-Mu nyata atas mereka, hikmat-Mu menyertai mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka putuskan, semuanya berjalan dalam kebenaran-Mu. Jason dan Yudia, di dalam pendidikan, boleh memiliki hikmat daripada Tuhan, dan mereka mampu sanggup untuk mengikuti setiap pelajaran dengan baik, dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Agung dan Ibu Siska dalam kebenaran, sehingga apa yang mereka kerjakan memuliakan Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dan keluarganya. Tuhan memberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada Ibu Sentianur Sagala. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pakai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bimbing. Biar segala sesuatu kehendak-Mu yang terjadi atas hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Kebebasan yang Tuhan berikan kepadanya dipergunakan bagi hormat kemuliaan-Mu. Dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia taat dan setia mengerjakan apa yang Engkau mau. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala, dan menjadi berkat kepada setiap orang yang ia layani, yang ia kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga lewat kesehatan ini dia terus memuliakan Engkau. Lindungi dia, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Spesial Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan. Hamba percaya dalam nama Yesus tingkap langit terbuka dan berkat tercurah atas usaha pekerjaannya. Berkati ia menjadi berkat, dan Tuhan terus membawa dia hidup tidak egois. Kebebasan yang Tuhan berikan dipergunakan bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Demikian Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Alexandra Sandra De Fretes yang berada di kota Ambon, Maluku.
Bapa berkati hambamu, Ibu Sandra, hari ini, sepanjang hari ini. Biar Ibu Sandra berjalan dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pergumulannya, dia akan menerima jawaban dari Tuhan. Dan dia akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan dia berjalan seorang diri, tapi kasih sayangmu yang tidak terbatas melimpah dalam kehidupannya. Berkati Ibu Sandra terus menjadi berkat kepada anak-anak kekasih. Tuhan memberkati anak-anak di dalam kegiatan mereka di tempat pekerjaan, ataupun di tempat kuliah, tempat studi. Tuhan memberkati. Hikmat Tuhan membuat semuanya berhasil dengan baik, berjalan dengan benar. Biarlah setiap pribadi mereka hidup di dalam ketaatan kepada perintah firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Sandra, dengan hikmat-Mu, dengan kebebasan dan kemerdekaan. Diberkati dalam keberhasilan. Demikian Tuhan juga memberkati orang-orang yang ia kasihi, memberkati kedua orang tuanya, Bapak Defretes, dan juga kepada Ibu Susan. Tuhan memberkati semua saudara bersaudara yang ada bersama di sana. Tuhan juga lindungi, pelihara, jauhkan dari hal yang tidak berkenan. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu, Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Tuhan, kemuliaan turun untuk hamba-Mu Bapak Yan Pulung, istrinya Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak kekasih, Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka, bahwa hidup mereka terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Mereka mempergunakan kebebasan dengan benar, tidak egois. Tuhan ditinggikan. Berkati Bapak Yan dengan hikmat-Mu, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan sebagai seorang pemimpin, selaku seorang kepala keluarga, dia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Berkati ia dengan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia tahu fungsinya, tahu tanggung jawabnya, menjadi berkat kepada istrinya Ibu Leni dan juga kepada kedua anak kekasih, Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam tugas pekerjaan, khusus bagi Michael dalam pendidikan. Hikmat Tuhan menyertai dan pertumbuhan yang kuat sehat kepada Michael, demikian juga untuk Marcelo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Apa yang mereka pikirkan, yang mereka tidak mengerti, Tuhan singkapkan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ruslina Warpandu yang berada di kota Biak. Tuhan memberkati Ibu Ruslina pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam keberhasilan, di dalam kemenangan. Tuhan lindungi, pelihara ia pribadi, bahkan juga untuk anak kekasih Nederland, Darel, Gardensio. Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah aktivitas mereka Tuhan buat berhasil. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada Ibu Ruslina dapat dikerjakan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Pendidikan daripada anak kekasih Nederland, Tuhan juga memberkati, hikmat-Mu menyertainya, sehingga dia mampu mengikuti studi dengan baik dan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Tuhan lindungi kedua hamba-Mu ini, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat kepada banyak orang, teristimewa untuk keluarga besar Warpandu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi yang berada di kota Manokwari. Tuhan, hamba minta kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas turun bagi hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi bersama dengan suami kekasih Bapak Derlan Samori dan ketiga anak kekasih Bella, Devin, dan Yunus. Tuhan memberkati mereka, bahkan orang tua mereka diberkati.
Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan spesial turun untuk mereka. Khusus bagi Ibu Mary, Tuhan terima kasih. Kesembuhan yang nyata turun bagi Ibu Mary. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jika masih ada sakit penyakit yang mengikat tubuh daripada Ibu Mary, dalam bentuk apapun juga pada saat ini oleh otoritas Tuhan, hamba katakan, hamba cabut semua bibit penyakit itu, hamba patahkan, hamba putuskan, dan hamba tolak keluar dari kehidupan Ibu Mary Titir Lolobi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kekuatan baru, kesembuhan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap organ tubuh yang sakit. Dan bilu Yesus menyembuhkan Ibu Mary dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hati yang baru, pikiran yang baru, biar dia boleh memiliki kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya, rumah tangganya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Tunduk dan taat kepada perintah firman-Mu, tidak melakukan kehendaknya. Biarlah Tuhan memberkati ia dan suami Bapak Derlan Samori, agar kedua hamba-Mu ini terus taat setia kepada perintah Tuhan, tetap setia dalam persekutuan, melakukan kehendak-Mu. Tuhan, tolong mereka berdua di dalam pikiran mereka yang terbatas, tidak membatasi pikiran Tuhan yang tidak terbatas, sehingga keduanya tetap percaya Tuhan yang telah mempersatukan mereka. Tuhan memberkati mereka jasmani rohani, memberkati pertumbuhan daripada anak-anak, memberikan hikmat kepada anak-anak dalam bangku pendidikan, biar semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi dan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Inor Vence yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar kepada hamba-Mu Bapak Inor Vence, Bapak Roni. Tuhan memberkati pribadinya, berikan ia kekuatan kesehatan yang terbaik, biar hari ini dan sepanjang hari ini berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau, tidak egois. Biarlah kebebasan yang Tuhan berikan kepadanya dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Lindungi dia, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan, dan Tuhan bersihkan hati pikirannya, biar hati dan pikiranmu menjadi bagian hidupnya, sehingga hidupnya yang dipercayakan kepadanya dipergunakan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ajar kepadanya untuk memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi orang tuanya, menjadi berkat bagi saudara bersaudara, menjadi berkat bagi lingkungan tempat tinggalnya, dan menjadi berkat di tempat pekerjaannya, di tempat pelayanannya. Tuhan, pakai hamba-Mu demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba serahkan hamba-Mu Bapak Inor Vence, Bapak Roni ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada Ibu Yurike mempergunakan kebebasan yang Tuhan beri dalam hal yang positif, yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya boleh menjadi berkat kepada banyak orang, spesial dalam hidup rumah tangganya, menjadi berkat dalam kebenaran bagi suaminya Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak kekasih Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati mereka, biar apa yang dikerjakan mereka hari-hari ini dapat berjalan sesuai rencana dan diberkati. Usaha pekerjaan daripada Ibu Yurike, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, dan berkat tercurah dalam nama Yesus. Demikian pekerjaan daripada Bapak Arfan, juga anak kekasih Rianti, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hikmat Tuhan menyertai Rasti, Gio, Mikaela dalam pendidikan,
dan biarlah mereka boleh mengikuti studi dengan baik dan berhasil dengan nilai-nilai terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Demikian pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Firman Tuhan pagi hari ini terus boleh menuntun hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat, menyatakan hal-hal positif, hal benar kepada setiap orang yang ia layani, kepada setiap orang yang ia jumpai, kepada keluarga besar Pandaras dimanapun berada. Memberkati hamba-Mu untuk tidak egois, tetapi mengutamakan Engkau. Kebebasan yang Tuhan berikan tidak disalahgunakan, dipergunakan bagi hormat kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tom Pandaras dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Hikmat-Mu menyertai ia, sehingga segala keputusan yang ia ambil dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, tidak ada kesalahan. Hikmat Tuhan memberkatinya. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa spesial kepada seluruh kehidupan keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamudan, Swapen Perkebunan. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, spesial di dalam doa malam pada hari ini pukul 18. Tuhan tolong biar setiap umat-Mu ambil bagian di dalam doa malam. Bahkan kami mengundang saudara-saudara kami yang mau terlibat. Tuhan memberkati mereka untuk ada bersama dengan kami juga. Biar kami semua satu hati, satu tujuan. Kami mau memohon belas kasihan Tuhan menolong setiap pribadi agar hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan beri yang terbaik, cuaca yang terbaik, bahkan semangat yang baru, hati yang rindu dan haus kepada kebenaran-Mu, hingga kami boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada keluarga besar GKP BMDC Manokwari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah setiap pribadi kita boleh taat setia kepada firman Tuhan. Kita tidak sekedar mendengar, tapi kita mendengar dan kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab kalau kita berkata kita mengenal Kristus, kita mendengar firman-Nya, tapi kita tidak melakukannya, sebenarnya kita sedang berbohong, menipu diri kita sendiri. Dan sesungguhnya kita tidak hidup dalam kebenaran, tetapi kita hanya sebagai penonton. Biar hal itu jangan terjadi, karena kita dibebaskan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap mengandalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.